Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi, karena kita PJJ lagi. Di sini Ibu akan membagikan lagi video materi ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Di mana pendudukan Jepang di Indonesia itu terjadi atau berlangsung dari 1942 sampai 1945 ya. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang Jepang? Mungkin jawaban kalian ada banyak ya. Seperti contohnya anime gitu ya, terus teknologi yang mungkin lebih maju daripada bangsa-bangsa lain gitu ya. Terus orang-orangnya yang disiplin dan sangat pekerja keras. Nah, sekarang kita lihat kenapa Jepang bisa punya karakter yang begitu kuat gitu. Kenapa Jepang menjadi salah satu negara yang maju? Oke, kita lihat ya. Pertama, kita lihat dulu dari kenapa Jepang berubah menjadi negara imperialis. Ya, jadi yang biasanya kita ketahui negara imperialis itu kan biasanya bangsa barat ya. Tapi di sini Jepang, orang Asia justru menjadi negara imperialis atau negara yang menjajah negara lain. Nah, kita lihat dulu dari latar belakangnya Jepang. Jepang sebenarnya pada awalnya itu dipimpin oleh seorang shogun sejak tahun 1639. Nah, shogun ini apa? Shogun ini adalah panglima angkatan bersenjata. Ya, sedangkan kaisar Jepang itu hanya simbol negara saja. Nah, jadi dipimpin oleh seorang kaisar negaranya, tapi untuk pemerintahannya itu dipegang oleh shogun, ya, angkatan bersenjata atau militernya. Nah, shogun ini dia menerapkan politik sakoku. Apa itu politik sakoku? Politik sakoku ini adalah politik isolasi, yaitu menutup diri dari dunia luar. Jadi pada saat itu Jepang betul-betul mengisolasi diri dan tidak mengizinkan orang Barat itu masuk gitu ya. Orang dari luar Jepang maksudnya untuk masuk ke Jepang. Nah, berkali-kali bangsa-bangsa lain itu ingin masuk ke Jepang, ingin memiliki hubungan gitu ya, terutama hubungan dagang, tapi tidak pernah bisa gitu ya. Tapi pada akhirnya Jepang baru bisa membuka isolasinya itu pada tanggal 31 Maret 1854 saat shogun terakhirnya yaitu Tokugawa dipaksa membuka diri oleh Commodore Matthew C. Perry, yaitu adalah orang dari Amerika Serikat gitu. Pada saat inilah Jepang membuka diri. Nah, setelah membuka diri kepada dunia luar, Jepang baru sadar kalau ternyata Jepang ini sangat tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, makanya setelah mereka membuka diri ini, mereka melakukan pembaharuan yang sangat mengakar gitu ya. Jadi pokoknya pembaharuan yang dilakukan secara besar-besaran sampai ke akar-akarnya. Nah, pembaruan ini disebut dengan restorasi Meiji. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah Kaisar Meiji. Nah, tujuannya untuk apa pembaruan ini? Tujuannya adalah untuk
memodernisasi Jepang. Karena Jepang merasa saat mereka melihat ke negara-negara lain, terutama negara-negara barat, ternyata Jepang ini jauh tertinggal. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Jepang untuk pembaharuannya ini? Nah, yang pertama, Jepang melakukan wajib militer ya untuk laki-laki selama 4 tahun. Jadi, setiap warga negara laki-laki itu wajib mengikuti wajib militer selama 4 tahun. Terus kemudian Jepang membeli persenjataan dari barat, nah, untuk memperkuat Jepang sendiri. Terus memberikan beasiswa kepada pelajar Jepang yang belajar di negara asing. Nah, jadi di sini Jepang diharuskan pelajar Jepang itu banyak yang dikirim ke luar negeri itu untuk belajar ilmu-ilmu yang nantinya akan diterapkan di negeri Jepang gitu. Supaya Jepang bisa semaju negara-negara barat. Nah, selain pelajar yang dibawa atau dikirim keluar, Jepang juga mendatangkan guru dari barat. Ya, jadi orang-orang barat atau guru-gurunya itu didatangkan ke Jepang dan mengajarkan ilmu-ilmu berbagai macam di berbagai bidang dan mengajari orang-orang Jepang. Terus kemudian Jepang juga banyak menerjemahkan buku. Ya, salah satu hobinya orang Jepang itu adalah baca buku. Dan ini sudah menjadi satu hal yang sudah berlangsung dari nenek moyangnya gitu. Jadi orang Jepang memang suka baca buku. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah sistem pemerintahan feodal itu diganti dengan pemerintahan pusat. Nah, jadi semuanya dipegang oleh pusat. Yang asalnya shogun yang berkuasa, sekarang kaisar yang berkuasa gitu. Jadi kaisar bukan lagi sebagai simbol saja, tapi memegang pemerintahan juga. Nah, selanjutnya, kenapa Jepang begitu antusias dan berambisi untuk melakukan pembaharuan saat mereka tahu melihat dunia luar ternyata mereka sudah sangat tertinggal jauh. Nah, itu karena Jepang itu punya satu ajaran yaitu yang bernama Hakko Ichiu. Nah, Hakko Ichiu ini adalah satu ajaran di agama Shinto yang dianut di Jepang yang memberikan satu memberikan satu pandangan gitu ya atau ajaran di mana negara-negara di dunia itu merupakan satu keluarga besar dengan Jepang sebagai kepala keluarganya. Nah, jadi di sini Jepang merasa kalau dia itu harus bisa lebih unggul dibandingkan bangsa manapun karena Jepanglah kepala keluarga dari seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah, makanya dengan ajaran Hakko Ichiu ini, Jepang sangat-sangat berambisi untuk membentuk Asia Timur Raya. Jadi membentuk negara-negara atau membentuk satu negara yang nantinya dibawahi oleh Jepang, terutama adalah negara-negara atau daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada di Asia, seperti itu. Nah, setelah Jepang berhasil memperbaharui, gitu ya, restorasi Meiji-nya berhasil, nah Jepang terus melakukan usaha ya untuk memperluas imperiumnya. Nah, yang dilakukan Jepang ada banyak, ada beberapa. Nah, yang pertama perang Sino-Jepang ya, ini adalah perang melawan Cina. Terus perang Rusia-Jepang, nah ini pernah sempat kita singgung di pergerakan nasional ya, di mana
Ini adalah pertama kalinya di mana orang Barat itu bisa dikalahkan oleh orang Asia gitu. Terus kemudian perampasan Indochina dari Prancis. Nah, Indochina ini adalah daerah-daerah di Asia Tenggara ya yang berdekatan dengan Cina. Dan yang paling besar adalah Jepang terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung 1939 sampai 1945. Nah, di sini Jepang bergabung dengan blok Aksis bersama Jerman dan Italia. Nah, tapi untuk perang di Asianya sendiri itu baru dimulai di 7 Desember 1941 pada saat Jepang menyerang Pearl Harbor milik Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimana awal pendudukan Jepang di Indonesia? Kenapa akhirnya Jepang itu menduduki Indonesia? Ya, nah, yang pertama alasan kenapa Jepang uh, menduduki Indonesia itu karena Jepang membutuhkan banyak sekali bahan-bahan mentah seperti minyak bumi ya dan tanaman jarak yang ada banyak di Indonesia untuk mendukung eh, logistik perang yang sedang dihadapi oleh Jepang. Jepang lagi perang, mereka butuh minyak bumi, terus tanaman jarak juga untuk pelumas mesin-mesin perangnya Jepang, dan juga sumber daya alam lainnya, dan juga sumber daya manusia yang ada banyak di Indonesia. Makanya kenapa Indonesia menjadi salah satu sasarannya Jepang. Nah, di sini Jepang melakukan satu serangan yang disebut dengan serangan Gurita oleh Laksamana Kurita. Nah, serangan ini dimulai dari Filipina dan masuk ke berbagai arah di Nusantara. Jadi dari satu titik dia pergi ke berbagai arah. Makanya disebut dengan serangan Gurita gitu. Nah, dengan serangan ini akhirnya Jepang bisa sampai masuk ke daerah Indonesia dan sampai ke pulau pusat pemerintahan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, yaitu Pulau Jawa. Nah, jadi kita lihat di sini 11 Januari 1942 itu pertama kalinya Jepang mendarat di Indonesia. Dan mendaratnya itu di Tarakan, di Kalimantan Timur. Alasan kenapa Tarakan yang diambil alih pertama kali, karena Tarakan itu ada sumber minyak yang sangat diperlukan sama Jepang untuk mendukung perangnya itu. Nah, terus kemudian di bulan berikutnya dia masuk ke berbagai tempat, ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Terus kemudian di bulan yang sama juga, di Februari 1942, itu Jepang bisa masuk ke Banten, Kragan, Surabaya, Batavia, dan Bandung. Nah, setelah kota-kota ini dikuasai, nah barulah Jepang ini melakukan perjanjian dengan Belanda yang bernama Perjanjian Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati ini adalah penyerahan seluruh kekuasaan Belanda kepada Jepang. Jadi di sini Jepang hanya dalam hitungan bulan itu bisa membuat Belanda pergi dari Indonesia gitu. Ya, sedangkan kita ratusan tahun sulit gitu ya. Nah, untuk mengusir penjajah. Nah, kemudian saat Jepang datang ke Indonesia, itu Jepang disambut baik. Ya, disambut baik oleh masyarakat kita karena dari secara fisik saja
kita tidak berbeda jauh dengan mereka, gitu. Ya, mereka tidak tinggi seperti orang-orang Barat, wajahnya juga tidak apa, tidak tidak hidungnya tidak mancung seperti orang-orang Barat. Jadi secara fisik hampir sama dengan kita, makanya diterima gitu dengan baik. Terus kemudian Jepang pernah mengalahkan Rusia, ya. Jepang pernah mengalahkan Rusia di tahun 1905, dan itu juga membuat kita merasa eh, Jepang sebagai saudara gitu ya, saudara tua, dan Jepang bersikap sangat baik pada awalnya. Terus juga Jepang mengizinkan kita mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda, dan juga membentuk gerakan 3A. Jadi ini adalah propaganda Jepang. 3A itu adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Seperti itu. Jadi Jepang di sini mengambil simpati dari bangsa Indonesia dulu pada awalnya. Nah, kebijakan yang diterapkan oleh Jepang itu ada banyak. Ya, jadi yang pertama ada mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah gitu. Jadi walaupun dia baru baru beberapa bulan gitu ya. Jadi pada saat menduduki Indonesia, Jepang langsung gerak cepat untuk membentuk pemerintahan di kita. Terus membentuk panitia pengarah Romusa atau tenaga kerja. Nah, Romusa ini yang nantinya bekerja untuk kepentingan Jepang. Lalu membentuk Jugun Ianfu. Nah, di sini Jugun Ianfu itu adalah para wanita yang dijadikan sebagai guru dan perawat, ya, direkrut sebagai guru dan perawat, tetapi pada kenyataannya mereka malah dijadikan wanita penghibur untuk para tentara Jepang. Jadi mereka ini dikirim ke tempat-tempat perang, katanya dijadikan guru atau jadi perawat, tapi ternyata di sana mereka menjadi wanita penghibur. Terus stratifikasi sosial juga diganti sama Jepang. Nah, jadi yang paling tinggi adalah Jepang, kedua adalah pribumi, yang ketiga itu adalah orang-orang Eropa, dan yang keempat adalah Timur Asing. Jadi ini menjadi salah satu propaganda Jepang juga dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi menjadikan rakyat pribumi itu lebih tinggi derajatnya daripada orang Eropa dan orang Timur Asing. Nah, terus ada juga penerapan Seikerei. Ya, Seikerei ini adalah satu uh, upacara gitu ya, satu ritual, satu tradisi, yaitu membungkukkan setengah badan ke arah matahari terbit. Karena matahari dianggap sebagai dewa tertinggi di Jepang. Nah, selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer dan organisasi semi militer seperti Kempeitai, Peta, Gyugun, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Gokukotai, Heiho, dan Putra. Nah, ini Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar ya. Yang pertama ini adalah Shogun Tokugawa Yoshinobu sebagai shogun terakhir yang menerapkan politik sakoku tadi. Ya, pada masa Shogun Tokugawa inilah politik sakoku itu selesai. Lalu ini Commodore Matthew Perry yang tadi berhasil melakukan perjanjian dengan Jepang, yang akhirnya Jepang bersedia untuk membuka pelabuhannya untuk kapal-kapal asing. Dan ini adalah Kaisar Mutsuhito atau Meiji Tenno yang melakukan pembaharuan Jepang. Lihat kalian dari bajunya ya, pakaian yang dikenakan oleh Kaisar Mutsuhito ini sudah bergaya ala barat. Bukan lagi dengan
eee, cara tadi tradisional. Nah, ini menandakan kalau Kaisar Meiji ini ingin me apa namanya, memodernisasi dan mengejar ketertinggalan Jepang dari bangsa barat. Nah, ini adalah poster dari gerakan 3A ya, yang tadi. Nah, oke. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini. Nah, jadi kita dari tadi sudah membahas dari awal Jepang menjadi negara imperialis, terus kemudian akhirnya Jepang punya ambisi untuk mendirikan Asia Timur Raya, sehingga Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia untuk berperang dan menaklukkan negara-negara atau wilayah-wilayah di Asia, ya, untuk eh, menguasai eh, negara-negara atau daerah Asia supaya cita-citanya membentuk Asia Timur Raya itu tercapai, ya. Dan salah satunya untuk supaya bisa tercapai cita-citanya ini, maka Jepang harus menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Oke, sampai di sini ya pertemuan kali ini. Mungkin nanti eh, nggak mungkin, pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Oke, sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.